Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Angkatan 12 Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Garut PPSDM Regional Bandung akan menyajikan tentang analisis isu global mengenai korupsi. Perkenalkan anggota kelompok kami, Nena Rosita SPD, Asep Kurniawan SPD, Alfia Imanur Ramadianti SPD, dan Sinta SPD. Definisi korupsi. Menurut UBEN tahun 1989, korupsi adalah tindakan tunggal dengan asumsi setiap orang merupakan individu yang egois yang hanya peduli pada kepentingan sendiri. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi adalah berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Pra-analisis identifikasi beberapa isu korupsi menggunakan pentahelix. Pentahelix ini adalah sinergi antara kerangka berpikir untuk merumuskan isu dan kerangka bertindak berbagai pihak secara kolaboratif untuk menyelesaikan isu. Model ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen yaitu yang pertama adalah pemerintah, pendidikan, usaha, komponen masyarakat, dan media. Ada beberapa isu korupsi di bidang pemerintahan, di antaranya adalah kasus yang menimpa Menteri Sosial Juliari Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bansos penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ada teknik menganalisis pemecahan isu menggunakan metode USG. Metode USG ini singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Urgency ini menandakan seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Untuk kasus Menteri Sosial Juliari Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bansos penanganan pandemi COVID-19, itu memiliki nilai yang paling besar untuk urgensi, seriousness, dan growth yang berjumlah 15. Artinya, kasus ini sangat perlu untuk dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Analisis masalah menggunakan fishbone. Fishbone ini adalah teknik untuk menganalisis diagram yang menunjukkan penyebab-penyebab dari sebuah event yang spesifik, misalnya tentang korupsi. Terjadi akibat dari sisi politis, sisi organisasi, sisi individu, dan sisi ekonomi. Untuk sisi politis tersendiri, ada berbagai penyebab seseorang melakukan korupsi, antara lain ia ingin meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Kemudian dari sisi organisasi, dia ingin berkuasa, kemudian ada juga lemahnya pengawasan, dan juga karena keteladanan pimpinan yang kurang. Dari sisi individu tersendiri, penyebab korupsi adalah gaya hidup dan sifat tamak dan juga moral yang lemah. Dari sisi ekonomi, mengapa seseorang melakukan korupsi? Karena mungkin banyak kebutuhan yang diperlukan dan juga pendapatan yang kurang. Alternatif dari pemecahan menggunakan SWOT. SWOT ini adalah strength, weakness, opportunity, dan threats. Untuk strength tersendiri, kita harus bisa memanfaatkan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan kasus korupsi agar lebih ditingkatkan. Yang kedua adalah weakness, edukasi berupa penyuluhan tentang dampak korupsi agar lebih dimaksimalkan lagi. Kita bisa menyimpan kurikulum anti korupsi dimulai dari SD, SMP, dan SMA. Kemudian di opportunity kita bisa memaksimalkan teknologi digital untuk mempermudah dalam mengawasi anti korupsi. Dan yang terakhir adalah threats. Di threats ini kita bisa meningkatkan hubungan atau relasi terhadap instansi terkait guna mempermudah dan mempercepat tindak pidana korupsi. Semoga dengan analisis ini bisa membantu agar Indonesia terhindar dari budaya korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.